Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 4 April 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk outlook-nya. Dari bursa global, Dow Jones ditutup menguat 1%, didukung oleh saham-saham energi atas melonjaknya harga minyak dunia setelah OPEC Plus secara mengejutkan mengumumkan pemotongan produksi 1 juta barrel per hari. Sementara sektor teknologi hanya turun tipis terbantu aksi beli harga murah. Prospek naiknya biaya bahan bakar minyak ini menumbuhkan kekhawatiran adanya tekanan inflasi tambahan. Apalagi setelah mulai munculnya tanda-tanda melandainya harga barang dan jasa sehingga Federal Reserve ini tidak bisa segera meninggalkan kebijakan moneter agresif. Pelaku pasar terbagi sama rata dalam dua kubu yang memperhitungkan kenaikan suku bunga 25 basis poin pada FOMC meeting mendatang di bulan Mei atau tidak menaikkan sama sekali seperti dilansir oleh CME FedWatch. Nah, data manufacturing PMI sejumlah negara termasuk Amerika Serikat nampaknya masih berkutat di area kontraksi, namun tidak demikian bagi Jerman dan zona Eropa yang mulai menunjukkan pertumbuhan walau belum masuk ke garis wilayah ekspansi di angka 50. Adapun hari ini akan dinantikan laporan trade balance untuk negara Jerman, kemudian factory orders, serta menjadi highlight of the day yaitu US JOLTS job opening untuk bulan Februari yang bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi bereaksi terhadap kenaikan suku bunga acuan, serta bagaimana The Fed harus melanjutkan kebijakan ini. Kemudian dari domestik sendiri, IHSG mulai kuartal 2 2023 dengan kenaikan 0,32% ke level 6827,17. Akhirnya mampu mengamankan posisi kembali ke atas MA50 didukung oleh data makroekonomi yang aman terkendali. Tingkat inflasi untuk bulan Maret ini turun yaitu ke 4,97% secara year on year. Inflasi inti juga menjinak ke bawah 3%, di angka 2,94% secara year on year, yaitu sukses lebih rendah dari forecast maupun previousnya. Adapun perdagangan kemarin ini sepi dan cenderung agak lambat, walaupun jam perdagangan ini telah kembali diperpanjang seperti sebelum pandemi COVID mendera dan tetap berhasil menjaring foreign net buy sebesar 486,35 miliar rupiah. Menimbang sentimen yang ada, kami pun menyarankan untuk average up, terlebih karena adanya angin bagus dari kenaikan harga komoditi atau natural resources yang menjadi keunggulan karakter pasar saham Indonesia. Kemudian untuk most active stocks-nya kemarin itu ada BBRI, BMRI, BBCA, Adaro ASII, Goto, ITMG, Telkom, MEDC, dan HMSP. Sementara untuk foreign transaction tercatat net buy 486 miliar rupiah dengan top foreign buy-nya ada BBRI, BBCA, BMRI, Telkom, dan Antam. Sementara untuk top foreign sell sendiri ada ITMG, UNTR, Adaro, MAPI, dan Goto. Kemudian kita lanjut untuk company news yang pertama ada dari UNTR yang makin gencar masuk ke segmen pertambangan emas, salah satunya dengan mempersiapkan tambang emas di Sumbawa untuk beroperasi di tahun depan. Nah, perseroan mengatakan tambang emas UNTR di Sumbawa ini sudah agak siap untuk beroperasi dan pihaknya tengah fokus untuk melakukan pembangunan. Kemudian yang kedua ada dari PTRO yang meraih laba bersih sepanjang tahun 2022 sebesar 40,92 juta USD yang terdorong oleh meningkatnya pendapatan sebesar 14,57% menjadi 476,3 USD. Nah, perseroan sendiri mengatakan pertumbuhan kinerja ini didukung oleh meningkatnya kegiatan operasional di lini bisnis EPC yang naik 35% dan kontrak pertambangan yang tumbuh 13,75%. Kemudian yang ketiga ini ada dari ASII yang menganggarkan belanja modal atau CAPEX hingga 40 triliun rupiah di tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 60%-nya ini akan dialokasikan ke United Tractor atau UNTR,
Adapun tingginya alokasi untuk UNTR ini akan digunakan untuk membeli alat-alat konstruksi hingga penggantian alat berat Komatsu di unit bisnis jasa tambang, yakni PT Pama Persada Nusantara. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ada dari Kementerian BUMN yang menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan tetap beroperasi pada Juni 2023 mendatang. Nah, bahkan Wakil Menteri BUMN pun mengatakan operasional kereta cepat ini akan tersambung dengan LRT. Hal ini dapat menjadi sentimen untuk kado Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2023 mendatang. Nah, kemudian kita lanjut untuk globalnya sendiri, ada dari harga emas yang menguat 1% di hari Senin karena turunnya dolar yang meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe haven setelah pemangkasan produksi yang mengejutkan oleh OPEC Plus mendatangkan kembali kekhawatiran akan inflasi yang berkepanjangan dan memicu ketidakpastian respon bank sentral. Emas spot ini naik 0,9%, kemudian emas berjangka AS atau Amerika Serikat ini menetap 0,7%. Nah, kemudian keputusan mengejutkan dari OPEC Plus ini memang benar-benar mendorong perdagangan lindung nilai inflasi untuk emas. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini dari US yaitu Factory Orders dan Durable Good Orders. Kemudian ada CPI dari Korea dan dari Jerman sendiri terkait trade balance. Kemudian untuk corporate kalendernya hari ini hanya ada RUPS dari emiten ADMF dan BJBR. Untuk teknikal hari ini IHSG kami proyeksikan bullish, yaitu menguji resisten midterm dari pattern parallel channel yaitu downtrend. Support terdekatnya di 6820, kemudian resisten terdekatnya di 6870. Adapun untuk advice perdagangan hari ini yaitu averaging up. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ada dari LSIP, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan overviewnya break resisten MA20 dan menguji resisten MA50. Target terdekat di kisaran 1080 hingga 1095 dan stop loss di 1010. Kemudian ada BP, rekomendasi kami hari ini buy on break dengan overviewnya yaitu pattern berbentuk parallel channel atau downtrend dengan target terdekatnya di 163 dan stop loss di 141. Kemudian ada MDKA, rekomendasi kami hari ini buy on weakness. Untuk overviewnya menguji support upper channel setelah breakout. Target terdekatnya itu di 4400 hingga 4420, kemudian stop loss di 3990. Kemudian ada dari Harum, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, overview menguji resisten MA20, target terdekat di kisaran 1560 hingga 1580 dan stop loss di 1440. Kemudian ada Adaro, rekomendasi kami hari ini yaitu buy on break dengan overviewnya ini sedang menguji resisten upper channel ya, yaitu downtrend, target terdekat di 3300, kemudian stop loss di 2920. Sekian paparan hari ini, terima kasih.